Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktekkan cara penyiapan sampel amoksisilin dari sediaan suspensi oral. Dilanjutkan dengan ekstraksi dan analisis kualitatif dengan reaksi warna dan spektrofotometer UV vis. Langkah pertama adalah penyiapan sampel. Sebelum mengambil sampel, homogenkan botol suspensi. Guncang botol secara vertikal dan horizontal sebanyak 10 hingga 20 kali untuk memastikan semua partikel obat terdistribusi merata. Tentukan volume yang setara dengan dosis yang diinginkan. Misalnya 5 ml untuk mendapatkan 250 mg amoksisilin. Pada praktikum ini, kita ambil 10 ml untuk mendapatkan 500 mg amoksisilin. Gunakan pipet ukur terkalibrasi untuk mengambil volume yang telah ditentukan. Catat volume sampel. Jika Anda menggunakan metode penimbangan, catat berat sampel dengan jelas dan pastikan sampel terlabeli. Langkah berikutnya adalah penghomogenan dan ekstraksi. Masukkan sampel, misalnya 10 ml, ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian, tambahkan pelarut ekstraksi yang sesuai, yaitu 30 ml campuran HPLC grade water dan metanol dengan perbandingan 80:20 volume per volume, sesuai dengan metode standar. Kemudian aduk hingga homogen. Tambahkan larutan buffer fosfat dengan pH 6,8 sebanyak 10 ml hingga tanda batas. Kemudian aduk hingga homogen. Vortex selama 1 menit untuk prahomogenisasi. Tujuan utama dari penggunaan alat vortex di laboratorium adalah untuk mencampur atau menghomogenkan sampel dalam labu ukur, tabung reaksi, mikrotub, atau wadah kecil lainnya. Setelah itu, letakkan tabung di sonikator selama 10 menit. Pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius. Tujuan utama dari sonikasi dalam penyiapan sampel farmasi seperti amoksisilin adalah untuk menghilangkan agregat partikel dan mempercepat proses pelarutan dan ekstraksi melalui energi gelombang ultrasonik. Setelah sonikasi, vortex kembali selama 30 detik. Tujuan dari melakukan vortex kembali setelah proses sonikasi dan sebelum sentrifugasi dalam prosedur penyiapan sampel adalah untuk memastikan homogenisasi akhir dan dispersi maksimal dari sampel yang telah diekstraksi. Langkah selanjutnya adalah teknik pemisahan dengan sentrifugasi.
Masukkan sebanyak 12, ml larutan ke dalam tabung sentrifuge. Nyalakan sentrifuge, kemudian seimbangkan tabung-tabung pada rotor sentrifuge, selalu pastikan ada beban yang sama di posisi berlawanan. Kemudian, atur sentrifuge pada 4000 rpm selama 10 menit. Tujuan utama dari sentrifugasi dalam konteks prosedur penyiapan sampel farmasi, seperti ekstraksi amoksisilin dari suspensi, adalah untuk memisahkan fase padat dari fase cair dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Setelah selesai, amati hasilnya. Ambil supernatan jernih dengan hati-hati menggunakan pipet, tanpa mengganggu pelet atau fase padat di bawahnya. Jika supernatan masih keruh, ulangi sentrifugasi atau lakukan filtrasi menggunakan siring filter atau mikrometer. Larutan ini adalah larutan yang akan dianalisis. Catat volume akhirnya dan hitung konsentrasi teoritis amoksisilin dalam larutan. Langkah berikutnya adalah analisis kualitatif dengan reaksi warna. Masukkan larutan uji ke dalam tabung reaksi, masing-masing sebanyak 1 ml. Yang pertama adalah uji tembaga sulfat. Sebanyak 1 ml sampel amoksisilin ditambahkan 0,5 ml larutan tembaga sulfat. Amati perubahan warnanya. Uji kedua adalah uji ninhidrin. Tambahkan 1 ml sampel dengan larutan ninhidrin 0,2%. Kemudian, panaskan sebentar, sekitar 1-2 menit di suhu 90 derajat Celcius. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah hasil uji untuk CuSO4. Dan hasil uji untuk uji ninhidrin. Langkah berikutnya adalah analisis kualitatif dengan spektrofotometer UV vis. Pertama,
Hidupkan alat dan biarkan warming up selama 15 hingga 30 menit. Ini penting untuk menstabilkan sumber cahaya dan sistem optik alat. Proses kedua adalah proses blanking. Pertama-tama, bilas kuvet dengan Aquades hingga 2-3 kali. Kemudian, bilas dengan blanko yang akan digunakan sebanyak 2-3 kali. Isi 2 kuvet dengan larutan blanko. Larutan blanko adalah pelarut ekstraksi yang kita gunakan, yaitu campuran air dengan metanol. Larutan ini tidak mengandung amoksisilin. Selanjutnya, isi kuvet berikutnya dengan sampel. Untuk kuvet berisi sampel, kuvet bilas dengan Aquades hingga 2-3 kali. Kemudian, bilas dengan sampel yang akan digunakan hingga 2-3 kali. Pastikan Anda menggunakan kuvet kuarsa yang bersih. Kuvet harus dibersihkan dengan pelarut ekstraksi dan dilap dengan tisu bebas serat untuk menghilangkan sidik jari sebelum digunakan. Setelah kuvet siap, buka aplikasi UV Probe pada komputer. Hubungkan alat instrumen spektrofotometer UV Vis dengan menekan F4 pada alat atau connect pada aplikasi. Tunggu hingga terkoneksi dengan tanda semua menu uji aktif. Masukkan kuvet blanko ke dalam wadah sampel. Lakukan penyesuaian nol atau blanking atau kita sebut sebagai baseline pada seluruh rentang panjang gelombang yang akan kita ukur. Pada pengujian amoksisilin, rentang panjang gelombang yang digunakan adalah dari 200 nanometer hingga 400 nanometer. Maka, masukkan pada metode dari panjang gelombang tertinggi, yaitu dari 400 nanometer ke 200 nanometer. Klik baseline, tunggu hingga proses layering selesai. Tujuan blanking adalah untuk mengeliminasi serapan yang disebabkan oleh pelarut dan komponen non-analit lainnya. Tunggu sampai proses blanking selesai. Proses selanjutnya adalah pengukuran dan pencarian panjang gelombang maksimum. Keluarkan kuvet blanko. Isi kuvet lain dengan larutan standar amoksisilin dengan konsentrasi yang diketahui atau larutan sampel analisis Anda. Masukkan kuvet sampel ke dalam tempat sampel,
Kemudian jalankan mode spektrum. Alat akan mulai memindai absorbansi dari rentang panjang gelombang yang telah ditentukan. Amati grafik yang dihasilkan pada layar. Grafik akan menunjukkan hubungan antara panjang gelombang nanometer di sumbu X dan absorbansi di sumbu Y. Panjang gelombang maksimum adalah titik pada spektrum di mana absorbansi mencapai nilai tertinggi. Setelah selesai, klik Peak untuk melihat nilai panjang gelombang dan absorbansi yang paling tertinggi. Catat nilai panjang gelombang ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya.